Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marto Rizky Tampu Bolon dengan NIM 401221110. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang sedang menempuh mata kuliah Perjanjian Internasional. Jadi di sini saya akan menerangkan materi untuk tugas hukum perjanjian internasional, yaitu pembuatan perjanjian internasional bisa atau dapat menjadi hukum nasional melalui beberapa langkah. Jadi menurut saya di sini ada 6 mekanisme perjanjian internasional tersebut bisa diterapkan di hukum nasional. Jadi yang pertama itu ada negosiasi. Negosiasi itu arti simpelnya perwakilan negara bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan tentang isi perjanjian. Atau negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian mekanisme kedua itu ada penandatanganan, yaitu setelah kesepakatan dicapai, perjanjian ditandatangani oleh perwakilan resmi negara. Penandatanganan menunjukkan niat untuk mengikat diri, tetapi belum secara hukum mengikat. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan masing-masing negara yang terlibat. Kemudian yang ketiga ada ratifikasi. Ratifikasi yaitu proses di mana perjanjian disetujui secara formal oleh lembaga legislatif atau pemerintah negara tersebut. Dalam banyak kasus, ratifikasi merupakan undang-undang atau keputusan resmi. Untuk menjadi hukum yang mengikat, perjanjian internasional harus diratifikasi oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang di masing-masing negara. Proses ratifikasi ini memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan hukum nasional yang tidak berbenturan dan dapat diimplementasikan pada masyarakatnya. Kemudian ada pengundangan. Setelah diratifikasi, perjanjian diundangkan agar diketahui publik dan memiliki kekuatan hukum. Jadi langsung diterapkan di masyarakat. Kemudian ada implementasi. Itu implementasi itu sama dengan pengundangan. Perjanjian internasional harus diimplementasikan ke dalam hukum nasional yang melibatkan adopsi undang-undang dan kebijakan yang sesuai untuk memastikan bahwa kewajiban dalam perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Ada penegakan. Negara-negara harus memastikan bahwa mekanisme penegakan yang efektif tersedia untuk mematuhi perjanjian tersebut, termasuk seperti pengawasan, evaluasi, dan revisi jika diperlukan. Terus jadi ada 6 mekanisme perjanjian internasional bisa diterapkan di hukum nasional. Jadi semua mekanisme itu bisa memastikan bahwa perjanjian internasional dapat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional yang mengikuti tahap-tahap seperti 6 mekanisme tadi. Kemudian kita perlu ketahui juga proses pembuatan perjanjian nasional yang ada di Indonesia, yaitu melibatkan beberapa hal penting seperti inisiasi,
atau proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan untuk membuat perjanjian. Ini bisa berasal dari pemerintah, lembaga, atau pihak lain yang berkepentingan. Kemudian ada perumusan naskah. Setelah kebutuhan diidentifikasi, naskah perjanjian dirumuskan. Ini melibatkan penyusunan draft yang mencakup semua ketentuan yang akan diatur dalam perjanjian tersebut. Ada pembahasan dan negosiasi seperti perjanjian internasional tadi. Naskah ini yang telah dirumuskan kemudian dibahas dan dinegosiasikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai isi perjanjian yang dibuat, dan ada penandatanganan. Setelah mencapai kesepakatan, perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan resmi dari pihak-pihak yang terlibat. Penandatanganan ini adalah suatu bentuk untuk menunjukkan komitmen awal untuk mematuhi perjanjian tersebut. Kemudian ada pengesahan. Beberapa perjanjian memerlukan pengesahan oleh badan legislatif atau DPR dan lain sebagainya, otoritas yang berwenang sebelum perjanjian tersebut dapat berlaku di masyarakat secara resmi. Pengesahan ini adalah proses formal untuk menyetujui dan mengesahkan perjanjian. Ada implementasi dan penegakan. Setelah disahkan, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut harus diimplementasikan ke dalam hukum nasional, dan mekanisme penegakan yang efektif harus dipastikan. Evaluasi dan revisi. Perjanjian nasional juga dapat dievaluasi dan direvisi sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan baru yang muncul. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait mekanisme dari keenam tersebut tentang perjanjian internasional bisa menjadi hukum nasional. Saya Marto Rizky di sini. Terima kasih atas terima kasih telah menyaksikan, dan maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.